Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu diberikan Allah kesehatan ya, dan umur yang panjang dan barokah. Nah, kita akan mempelajari bab baru, yaitu masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi pelajaran kita kali ini akan belajar tentang ilmu sejarah. Masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, kita akan belajar tentang masyarakat pada masa pra-aksara. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah dapat mengidentifikasi periodisasi masa pra-aksara di Indonesia, kemudian mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, dua subbab yang lain, yaitu masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Apa itu masa pra-aksara? Kalian tentunya sudah pernah mendengar kata pra-aksara. Nah, pra-aksara itu artinya sebelum sampai ke era modern seperti sekarang ini, para nenek moyang kita telah melalui banyak proses dalam hidupnya. Nah, termasuk saat dimana mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan. Nah, masa ini kita mengenalnya sebagai masa pra-aksara. Jadi masa pra-aksara artinya adalah masa sebelum mengenal tulisan. Pra-aksara atau nirleka atau pra-sejarah sendiri secara harfiah berarti pra itu artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Nah, ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil, yaitu sisa makhluk hidup yang telah membatu. Jadi sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati kemudian sudah lama sekali bertumpuk-tumpuk sehingga membatu, dan artefak atau sisa peralatan manusia yang telah membatu untuk mempelajari kehidupannya. Nah, ini contohnya ketika manusia berada di masa pra-aksara. Jadi menggunakan fosil yang sudah membatu dan artefak atau alat-alat yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Periodisasi masa pra-aksara. Yang pertama, berdasarkan geologis, yaitu berdasarkan bentuk-bentuk batuan yang ditemukan. Ada 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Kemudian berdasarkan arkeologis, yaitu berdasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa pra-aksara ini. Nah, dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kemudian berdasarkan perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara itu sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau yang dikenal dengan food gathering, kemudian masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa perundagian. Nah, kita akan membahas periodisasi berdasarkan geologis. Yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Dikenal dengan zaman tertua pada masa pra-aksara, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat ini bumi dalam proses pembentukan, sehingga masih sangat panas dan belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Jadi kalau melihat dari
pembagian masa atau periode, pada masa Arkeozoikum ini belum ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Karena permukaan bumi itu masih sangat panas. Kemudian zaman Paleozoikum atau zaman primer berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Nah, terjadi penurunan suhu yang amat drastis sehingga makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul seperti bakteri. Kemudian bakteri sejenis amfibi dan cacing. Maksudnya ini bakteri, kemudian ada makhluk hidup yang bertulang belakang seperti amfibi dan cacing. Jadi diperkirakan karena suhu bumi sudah mulai turun sehingga bisa ditinggali makhluk hidup. Nah, pertama kali yang muncul itu adalah bakteri, kemudian sejenis amfibi dan juga cacing. Berikutnya zaman Mesozoikum disebut dengan zaman sekunder. Nah, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus sehingga disebut zaman reptil. Nah, ini zamannya para dinosaurus hidup, makhluk-makhluk yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat film itu ya, kalau kita melihat film Jurassic Park, nah seperti itu kira-kira ya, dinosaurusnya. Atau kalau kita mengunjungi museum, seperti kalau kita ingin melihat manusia zaman praaksara itu kita bisa ke Museum Sangiran yang ada di Sragen. Kemudian kita juga bisa mengunjungi Museum Arkeolog yang ada di Museum Arkeolog dan juga Geologis yang ada di Bandung ya. Kita bisa pergi ke sana atau kita bisa melihat lewat YouTube karena masa pandemi, jadi kita bisa liburan secara virtual ya sambil belajar. Kemudian yang terakhir zaman Neozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, kehidupan di zaman ini mulai stabil, berkembang dan beragam. Nah, diperkirakan pada zaman ini muncul kehidupan manusia. Kemudian periodisasi berdasarkan arkeologis. Nah, zaman praaksara terbagi dalam dua periode zaman. Ini maksudnya berdasarkan arkeologis, yakni zaman batu dan zaman logam. Nah, pada masa batu, alat perkakas manusia masih terbuat dari batu. Lain halnya dengan zaman logam, di mana peralatan pada masa itu mayoritas terbuat dari perunggu dan besi, dari logam. Jadi ada perkembangan. Kemudian kita akan membahas tentang zaman batu. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4 zaman atau 4 periode. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini, alat-alat budaya yang ditemukan terbuat dari batu yang dibuat dengan sangat kasar serta sederhana. Jadi zaman batu tua ini, alat-alat yang digunakan itu masih kasar, belum ada sentuhan keterampilan atau belum ada proses menghaluskan batu itu menjadi alat yang bisa digunakan. Jadi masih batu yang bentuknya kasar dan sangat sederhana. Kemudian zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman ini berlangsung pada masa Holosen. Nah, salah satu ciri khas kebudayaan batu tengah adalah adanya sampah-sampah dapur dari kulit kerang. Jadi manusia purba pada zaman Mesolitikum ini mulai menggunakan batu seperti adanya kulit kerang. Kulit kerang itu mulai digunakan untuk berarti kalau ditemukan sampah kulit kerang, berarti pada masa ini mereka mulai mengkonsumsi kerang. Nah, menggunakan itu tadi, mungkin batu digunakan untuk membuka kerang dan lain sebagainya.
Kemudian zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, zaman batu muda ini manusia telah mulai memiliki keterampilan. Ini bisa dilihat dari benda-benda perkakas yang sudah mulai diasah dan tampak halus. Nah, kepandaian gerabah ini sudah semakin maju dan dibuat dengan teknik yang halus. Jadi misalnya batu bisa dihaluskan, dipipihkan sehingga bisa digunakan sebagai pisau, digunakan untuk berburu, untuk memotong bahan makanan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah zaman batu besar atau megalitikum. Di masa ini, manusia sudah mulai menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Tujuan pembangunan bangunan besar adalah sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, pada masa ini berarti manusia purba ini sudah mulai memiliki keyakinan tentang animisme dan dinamisme. Percaya terhadap roh-roh halus itu animisme, kemudian dinamisme itu percaya ada benda-benda yang sakti atau memiliki kekuatan. Nah, adapun hasil-hasil kebudayaan megalitikum meliputi menhir, punden berundak, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus atau keranda jenazah, waruga, dan arca-arca megalit. Untuk gambarnya kalian bisa juga sambil menyimak di buku paket halaman 205. Di situ sudah ada gambar dan juga keterangan dari peninggalan-peninggalan pada masa zaman batu ini. Kemudian zaman logam. Nah, zaman perundagian yang tadi disebutkan, yaitu kehidupan manusia pada masa purba, itu ternyata berlangsung pada zaman logam, kira-kira sejak 500 tahun sebelum Masehi. Nah, kenapa disebut zaman logam? Karena mayoritas peralatan dari zaman ini terbuat dari perunggu lalu besi, dari logam. Makanya disebut zaman logam. Nah, contoh dari peninggalan zaman logam itu ada kapak corong, kemudian ada nekara dan juga cendrasa. Selanjutnya yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama yaitu masa berburu dan meramu atau food gathering. Manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat awal hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Jadi berkelompok-kelompok. Kemudian kelompok berburu tersusun atas keluarga kecil. Pihak laki-laki melakukan perburuan, sedangkan perempuan mengumpulkan bahan makanan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan mengurus anak. Jadi zaman dahulu yang melakukan perburuan atau mencari nafkah itu memang laki-laki, dan yang perempuan di rumah mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada yang bisa dimakan dan mengurus anak. Nah, ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat awal atau sederhana yaitu belum mengenal bercocok tanam. Kemudian kebutuhan hidup tergantung pada alam. Tadi kan berburu, mencari buruan, hewan buruan di hutan. Kemudian tanaman-tanaman itu juga menggantungkan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian alat kebutuhan terbuat dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. Berarti ini terjadi pada masa yang pertama tadi, yaitu masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Kemudian masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, pada masa ini pengetahuan manusia purba mulai meningkat dengan kemampuan memikirkan cara mengawetkan makanan yang mereka kumpulkan supaya masih layak untuk dikonsumsi. Nah, ciri-cirinya menemukan api. Ini merupakan penemuan penting pada masa berburu meramu tingkat lanjut. Dengan api, mereka lebih dapat bertahan terhadap cuaca dingin dan mulai mengenal cara memasak makanan. Jadi ketika sudah menemukan api, yaitu dengan cara batu digosok-gosokkan,
Kemudian ini bermanfaat untuk memasak makanan, kemudian bermanfaat untuk bertahan kala cuaca dingin. Jadi manusia purba itu kan ya belum mempunyai pakaian, kemudian juga karena cuaca yang dingin sehingga mereka bisa bertahan dengan api unggun untuk menghangatkan badan. Kemudian naluri melindungi diri dari binatang buas dan dari fenomena alam seperti hujan, petir, banjir, dan gunung meletus dengan cara mencari tempat berlindung seperti di gua-gua atau di atas pohon. Jadi mulai mengenal tempat tinggal. Kemudian menangkap ikan dengan cara yang sederhana. Ya, mungkin alatnya dari batu tadi ya yang masih kasar. Kemudian memakan kerang bagi mereka yang hidup di pesisir pantai. Kan tersebar banyak ya, ada yang di hutan, ada yang di pesisir pantai. Kemudian semi sedenter, artinya tinggal cukup lama di suatu tempat. Jadi manusia purba ini selalu berpindah-pindah karena memang belum mengenal bercocok tanam, sehingga mereka menggantungkan hidup pada alam. Ketika makanan di sekitarnya sudah habis, mereka berpindah tempat untuk mencari lahan yang bisa dimanfaatkan atau dicari makanan. Kemudian pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan mengurus anak. Ini masih sama dengan masa sebelumnya. Kemudian masa bercocok tanam atau food producing. Kehidupan bermukim dan berladang. Bermukim artinya mereka menetap di satu tempat, mulai menetap. Kalau masa berburu dan meramu tadi kan masih berpindah-pindah tempat. Nah, ketika masa bercocok tanam ini mereka mulai bermukim. Ciri-ciri masa bercocok tanam. Alat-alat batu yang digunakan umumnya sudah diupam hingga halus. Jadi sudah mulai tajam, bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Kemudian masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat. Kemudian telah terbentuk desa-desa kecil semacam pedukuhan. Kegiatan bercocok tanam telah menghasilkan keladi, sukun, pisang, durian, manggis, rambutan, duku, salak, dan lain-lain. Mengenal sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Kemudian perahu bercadik dan rakit banyak digunakan sebagai sarana lalu lintas air. Alat komunikasi berupa bahasa dianggap sangat penting. Jadi sudah mulai berkomunikasi, tapi belum ada penulisan. Mungkin komunikasinya juga masih sebatas yang sederhana, misalnya menganggukkan kepala, iya atau tidak, menggelengkan kepala dan lain seperti itu. Tidak seperti ketika manusia sudah pada zaman modern. Kemudian tumbuh kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Contohnya ya, masa bertanam mereka mulai membangun rumah seperti ini gambarnya. Kemudian yang terakhir masa perundagian atau zaman logam. Pada zaman logam, masyarakat sudah mengenal pembagian kerja atau dengan kata lain, pada masa ini sudah terdapat tingkatan masyarakat. Ini sudah jauh lebih modern. Kemudian bertingkat dari masa berburu dan meramu serta bercocok tanam itu masih menggunakan batu, sedangkan pada masa ini sudah menggunakan logam. Pada zaman logam terdapat kemampuan dalam membuat logam. Ini contoh masa perundagian. Ini ada sekumpulan manusia purba yang membuat peralatan dari logam. Ya, untuk masa praaksara periodisasinya kita sampai di sini. Semoga yang Ustazah sampaikan bisa dipahami, dan amal soleh anak-anakku juga membaca buku paketnya. Silahkan dipelajari. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.